rumah sakit, sampai di lift, eskalator, di lift ada tertulis di depan banner tulisan gambar tangan, cuci aku dong, cuci aku dong. Kenapa? Karena di antara penyebaran penyakit melalui tangan. Dari tangan lalu kemudian dia masuk ke dalam dua rongga. Bakteri masuk dari dua jalur. Yang pertama lubang mulut, yang kedua lubang hidung. Maka kedua lubang ini ditutup dengan masker. Tutup. Gimana mau ceramah? Mau pergi ke Makkah, banyak jamaah haji, jamaah umrah menutup hidung, menutup mulut. Kenapa? Karena penyebaran penyakit bakteri, kuman, virus melalui dua jalur. Bapak Ibu pernah nggak ngelihat orang nyumbat telinga? Nggak ada. Yang nyumbat telinga peka. Yang nyumbat telinga karena bising. Tapi bakteri melalui mulut. Dalam Islam diajarkan menjaga kebersihan mulut. Laula ana syuqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Aku suruh mereka gosok gigi inda kulli shalah. Setiap mau sholat gosok gigi. Makanya kadang imam-imam kita ada siwak di kantongnya. Siwak besar di kantong. Sebelum mengangkat takbiratul ihram, luruskan saf, lurus. Pernah nggak? Enggak, imam pakai siwak. Kenapa? Bersih. Kenapa mesti pakai siwak? Kenapa nggak pakai rotan? Kalau hanya yang dianggap siwak, pakai kayu siwak karena ada ujungnya yang bersabut, kenapa nggak pakai sabut kelapa aja? Bukan masalah sabutnya, tapi yang masalah adalah di dalam siwak lebih dari 100 keutamaan kelebihan. Menghilangkan ulat gigi, menghilangkan bau mulut, menghilangkan bakteri, menghilangkan kuman. Saya nggak mau lagi pakai siwak, Ustaz. Itu primitif orang zaman dulu. Kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah sekarang siwak sudah ada dalam bentuk pasta. Tangannya bersih, mulutnya bersih, hidungnya sekarang. Hidung sebelum berwudu pasti ambil air, masukkan ke hidung, namanya istinshaq. Kuat, bukan cuman itu, belum sarapan, masukkan hidung, luar tai hidungnya semua, upil-upilnya 3 on. Upil aja sebesar ini habis, hilang semua, apalagi bakteri-bakteri, habis. Hidung bersih, mulut bersih, tangan bersih. Kena juga sudah ajal, usahanya sudah. Oleh sebab itu maka kita alhamdulillah hari ini masih bertemu. Ini sekarang Bapak Ibu sudah banyak orang takut bertemu. Tadi pagi bangun pagi saya buka WhatsApp, dapat kabar ternyata di beberapa negara sudah tidak boleh ketemuan ngumpul-ngumpul lagi orang. Kalaupun ketemuan salaman udah gak pakai tangan lagi, pakai hai. Iya kalau tepat, kalau kena hidungnya. Ini Ustaz Somad serius apa? Cari aja di internet, tulis di Google, www.google.com, salam siku. Orang udah gak salaman lagi. Bahkan di beberapa tempat sholat Jumat sudah dilarang. Nggak boleh sholat Jumat. Kenapa? Karena takut penularan. Tapi ternyata di tempat kita, apa nama daerah? Wijen. Wijen itu roti bukan? Tapi di tempat kita semuanya. Kenapa? Karena ketiga-tiganya tadi bersih. Tangannya bersih, hidungnya bersih, mulutnya bersih. Tapi di antara yang paling penting semua adalah hatinya bersih. Karena takutnya cuman kepada Allah. Andai setelah usaha ini kena juga, berarti sudah ajal, memang mau mati. Kalau tidak mati, kata Allah tidak mati, betul. Berapa banyak yang divonis oleh dokter, kamu mati. Berapa lama lagi Pak Dokter? 2 minggu mati. 2 minggu setelah itu dokternya yang mati. Dia udah 2 tahun nggak mati-mati.
Oleh sebab itu, tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Adapun kesimpulannya adalah semua milik Allah. Itulah maka kita ulang tadi habis sholat subuh 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua bukan hanya ngomong, bukan bim salabim, bukan abrakadabra, tapi itu diucapkan di mulutnya dan dalam keyakinan yang penuh dalam hatinya. Insyaallah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapaknya sudah paham, ibunya sudah paham, ustadznya insyaallah paham. Apakah anak-anak kita yang akan menjadi pemimpin masa depan yang lari-lari, lompat-lompat itu akan punya pemahaman yang sama seperti kita 20, 30 akan datang? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan, Bu. Tidak ada jaminan, Pak. Anak ibu yang lari-lari, yang lompat-lompat, yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang amin, yang baik-baik itu tidak ada jaminan bahwa 20 tahun 30 tahun akan datang mereka akan tetap dalam keadaan Islam. Begitu banyaknya serangan merusak kepala mereka, akidah mereka sekuler, liberal, ateis, yang dari dalam, yang dari luar merongrong keyakinan. Maka benteng terakhir supaya anak cucu kita di Pulau Jawa, di Semarang, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, di Sulawesi supaya tetap dalam wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya mereka cara makannya Islam, cara nikahnya Islam, cara hidupnya Islam, cara menjaga kesucian tangan, hidung, mulutnya dengan cara Islam. Tidak ada cara lain kecuali membina anak-anak kita di pondok pesantren. Daftarkan segera ke pondok pesantren Baitus Salam. Baitus Salam, bait rumah, salam Keselamatan. selamat, rumah selamat. Makanya saya kalau datang di sini sebut Ustadz Somad selamat datang. Pulangnya belum pasti. Saya di mana-mana biasa kalau ceramah dijemput pakai pesawat, dijemput pakai mobil. Baru sekali ini naik ambulan. Tadi begitu masuk mobil Alphard, semua menyambut Alphard. Saya di belakang naik ambulan, wah tak ada yang menyambut. Berkesan, itu paling berkesan dalam hidup saya. Nanti kalau ditanya, Ustadz selama ceramah mana yang paling berkesan? Naik ambulan dulu. Kapan itu? Waktu musim corona. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang sudah hidup di dunia di alam fana, tak lama lagi kita pun akan mati meninggalkan dunia. Siapa yang akan kita tinggalkan yang akan mengisi Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Solo? Yang mengisi dunia ini adalah itulah anak-anak kita yang lucu-lucu, yang lari-lari, yang lompat-lompat sekarang. Mereka sekarang memang nggak terlalu mempedulikan ceramah saya. Nggak peduli mereka. Padahal udah ditulis di situ profesor, doktor. Kata mereka aku nggak peduli, nggak apa-apa. Tapi insya Allah mereka di masa akan datang kita jaga akidahnya tetap ahlus sunnah wal jamaah, bukan syiah, bukan khawarij, bukan murjiah, bukan qadariyah, bukan mu'tazilah, bukan jabariyah, tapi ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Somad tabligh akbar ceramah paling cuma sekali, habis itu nggak datang-datang lagi. Siapa yang akan menjaga akidah mereka? Yang menjaganya adalah pondok pesantren. Ini dibuat tembok. Kenapa dibuat tembok? Supaya tidak masuk maling, pencuri, binatang buas, supaya tidak masuk yang merusak. Kalau temboknya kokoh, kuat, insya Allah. Kalau temboknya bambu, lapuk, tumbang. Tapi temboknya beton, walaupun ujungnya seperti retak, rupanya enggak. Maka benteng yang paling kuat sekarang adalah pondok pesantren. Makanya dulu ketika G30 SPKI, siapa yang paling banyak mereka targetkan untuk dibunuh? Ulama.
pondok pesantren, lihat foto-foto pondok pesantren para kiai, para ulama yang berteriak sehingga Belanda pulang ke Amsterdam, ulama yang berteriak sehingga Jepang pulang ke Tokyo. Kan nggak mungkin Jepang pulang ke Korea. Sekarang kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang dan Belanda, tapi yang kita hadapi sekarang adalah musuh yang tidak kelihatan. Mereka masuk ke kamar anak kita, masuk ke kantong anak kita melalui gadget handphone. Mereka merusak kepala anak kita. Dia masih tetap pakai baju koko, dia tetap pakai peci, tapi isi kepalanya sudah tidak lagi keyakinan kita. Menurut keyakinan dia adalah membunuh itu nikmat. Loh, kok tiba-tiba Ustaz cerita membunuh itu nikmat? Kita dikejutkan dengan beberapa hari ini berita anak umur 15 tahun membunuh nikmat. Kita taunya nikmat itu makan soto, kita taunya nikmat itu minum. Bagi dia tidak. Ternyata ada hasrat. Ditanya oleh Pak Polisi, kenapa kamu membunuh? Hasrat saya terlampiaskan dan saya puas membunuh. Saya membacanya aja takut. Itu tidak selesai dengan penjara, Bapak Ibu. Itu tidak selesai dengan hukuman. Orang berkata ini harus dihukum mati. Orangnya mungkin mati, tapi pikirannya akan menular. Itu lebih mengerikan daripada virus corona. Kalau corona nampak dia bersin 2-3 kali langsung bisa dibawa ke rumah sakit. Tapi orang yang itu dalam kepalanya, dalam pikirannya, maka benteng kita untuk menjaga ini semua adalah pondok pesantren. Alhamdulillah.